Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Dan tujuannya pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan kebutuhan energi sehari-hari. Sebelumnya kita bacakan dulu rangkuman materi beberapa waktu yang lalu. Organ tumbuhan selain akar dan batang adalah daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi daun adalah untuk mengambil gas karbon dioksida, CO2, yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Setiap kita melakukan kegiatan atau aktivitas seperti berlari, berjalan, belajar, selalu membutuhkan energi. Energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius.
1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 Joule. Coba kita lihat beberapa makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang A itu nasi, yang B roti, C pisang. Ini beberapa contoh makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh selama sehari-hari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang memengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Karena apa? Karena berolahraga, energi yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan energi saat kita duduk atau beristirahat. Sehingga akibatnya kita akan lebih cepat lapar. Nah, hal itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuh kita lebih banyak sehingga pembakaran energi dari makanan yang kita makan juga lebih cepat dibandingkan jika kita hanya duduk dan beristirahat. Ini beberapa contoh jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Nomor 1, aktivitas berjalan naik tangga membutuhkan kalori per jamnya yaitu 1100 kilokalori. Yang kedua, berlari membutuhkan 570 kilokalori. Berenang membutuhkan 500 kilokalori. Latihan berat membutuhkan 450 kilokalori. Berjalan-jalan membutuhkan 200 kilokalori. Beristirahat membutuhkan 100 kilokalori. Ini contoh kalori yang dibutuhkan saat kita beraktivitas. Aktivitas yang berbeda, maka kalori yang dibutuhkan juga berbeda. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Dalam kondisi ini, berat badanmu akan cenderung tetap. Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut.
karena kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitasmu lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuhmu akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuhmu. Hal ini dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badanmu tetap seimbang, kamu harus menjaga agar kalori yang masuk dalam tubuh sama dengan kalori yang dikeluarkan. Jadi misalnya kalau kalori yang masuk jauh lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar, maka apa akibatnya? Akan terjadi kegemukan. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi karbohidrat ini sumber utama energi bagi tubuh kita. Berikutnya lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berikut protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi.
untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein dapat berasal dari hewan atau disebut protein hewani dan dari tumbuhan atau disebut protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Berikutnya vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun harus ada. Karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Karena di dalam tubuh ada provitamin D. Sehingga kalau kita berjemur, maka provitamin D ini akan diubah menjadi vitamin D. Berikutnya mineral. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Di antaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, yodium, dan seng. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu terkandung protein, lemak, serta juga mineral yang berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Berikutnya air. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60 sampai dengan 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari.
Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas, dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itulah tadi tentang energi dan makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, coba kita membuat rangkuman. Setiap melakukan aktivitas, kita membutuhkan energi. Sedangkan energi berasal dari makanan yang kita makan. Faktor yang memengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, agar pertemuan ini bermanfaat, marilah kita berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.